Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan sore hari ini bocah belajar tani akan lakukan aplikasi penyepraian. Jadi ini tadi sempat hujan lebat, hanya saja singkat, jadi membasahi permukaan tanah, tapi kalau kita gali sedikit itu masih kering lur. Pada dasarnya hari ini saya bukan mau bertujuan untuk menyepray fungisida. Sebenarnya saya mau lakukan aplikasi untuk pemberantasan ulat. Jadi ada ulat juga telurnya. Ini karena tadi ini habis hujan, jadi sekaligus kita lakukan aplikasi untuk fungisidanya. Dan jarang sekali saya lakukan mix untuk fungisida dan insek. Hari ini saya akan lakukan mix insek dengan fungisida. Yang pertama lur, karena ini tanaman sempat ada macet, jadi kita sangat kurangi sekali dosisnya agar pertumbuhan daunnya tidak terganggu oleh paparan daripada insektisida maupun fungi yang kita berikan. Yang pertama saya untuk funginya akan berikan Mancozeb. Mancozebnya dari ini dulur, Manzate, ini murah dulur. Ini 82 WP, ini warnanya kuning. Ini nanti saya beri 2 sendok penuh, 2 sendok sampai menggunung. 2 sendok menggunung. Kemudian saya kasih Propinep dari ini telur plus zinc. Nah, pasti tahu dulu semua. Antrakol Banakit Propinep 70%. Ini tujuannya, walaupun ini masih ada hujan seperti ini, tapi kalau siang hari atau pagi panas sekali loh. Jadi ini wajib kita masukkan juga untuk mereda daripada panas inseknya. Ini saya kasih 1 sendok menggunung seperti itu dulu. Kemudian untuk inseknya saya gunakan metomil juga emamectin benzoat. Jadi kalau emamectin benzoatnya ini fokus ke yang sudah hidup. Ini juga bisa untuk telurnya. Ini emamectin benzoatnya saya kasih 20-25 mili. Ini merek dagangnya Cashflow. Ini juga cukup ampuh lur. Ini baru saya pakai, saya gunakan, ini rekomendasi dari toko pertanian. Saya coba, kemarin sempat saya videokan juga untuk tanaman yang di sana yang lahan lama dan efektif. Untuk metomilnya Renate. Ini Renate 40 WP, bahan aktif metomil 40%. Ini saya kasih 1 sendok penuh. Seperti itu. Nah, karena ini EC dulur, ini EC, ini agak panas, ini panas. EC itu kepanjangannya emulsion concentrat. Kita tambahkan nutrisi. Ini ada magnesium sulfat juga MKP. Ini kita kalau magnesiumnya kita kasih 4 sendok, ininya bisa 4-5 sendok lur untuk MKP-nya. Nah, ini larutannya agak kental. Untuk itu saya gunakan sprayernya itu yang ini tuh lur. Sprayer kuningan yang lubangnya 1 2 3 lubang 7. Yang mata 7 ini dia kalau di frekuensinya rendah, dia itu agak sedikit boros justru lur.
Jadi kalau agak tinggi dia ngabut sekali. Itu nanti bagus kalau untuk kita yang tepung-tepung seperti ini, dia nempelnya rata banget nanti. Seperti itu. Karena kemarin itu sempat sebelum saya videokan, saya tunjukkan tentang masalah telurnya itu sebenarnya itu setelah saya sudah habis saya aplikasi ini juga lur. Cash flow ini, tapi saya tidak pasangkan dengan Renate. Saya pasangkan dengan Abamectin yang bening. Nih sorry, saya tunjukkan yang Abamectinnya. Ini Abamectin yang bening lur. Ini merek dagangnya Sentamek. Ini Abamectin 36 GL. Ini juga EC. Jadi kemarin tuh EC sama EC itu kemarin saya tambahkan untuk magnesiumnya itu sampai 6 sendok. Karena ini juga bertujuan untuk mencegah dan memberantas daripada gerandong, kalaupun itu ada, karena panasnya banget. Itu biasanya panas hujan yang nggak tentu seperti ini, biasanya hama daripada gerandong itu banyak lor. Juga ulat itu cepat netas kalau musim kemarau seperti ini. Nah, itu kenapa kita itu kalau nyepre untuk mencegah ulat atau pembonor telur, kalau kita gunakan bahan aktif yang EC, itu kita wajib tambahkan nutrisi lur. Juga fungi seperti halnya antrakol. Tujuannya mengurangi tingkat panasnya itu agar tidak justru makin membuat telur itu cepat menetas. Seperti itu. Dan alhamdulillah tanaman ini walaupun banyak terjadi masalah dan kurang begitu dirawat hanya setelah ini, tapi alhamdulillah tanamannya juga lumayan lah lur, bagus. Ini di lahan baru, ini lahan bekas padi tapi masih bisa subur. Ada sebagian itu yang ngeblok-ngeblok macet, tidak saya lakukan apa-apa, saya biarkan saja. Yang penting saya pupuk gitu saja, karena memang kalau saya paksakan kondisi lahan ini belum tentu mampu lur. Karena lahan baru 1 kali olah lahan, saya masih berfokus untuk penetralisiran daripada bahan aktif herbisida yang bertentangan dengan bawang merah atau yang tidak disukai bawang merah. Seperti itu. Jadi ini walaupun ada tanamannya lur, saya tuh masih 1 minggu 2 kali untuk aplikasi daripada seperti dekomposer Trichoderma E4 itu, terus menggunakan dekomposer yang M21 itu saya masih gunakan loh. Tujuannya untuk mendegradasi daripada herbisidanya, pengaruh herbisidanya. Jadi justru saya malah tidak berfokus kepada tanamannya, karena tanaman ini dengan kualitas seperti ini saja saya sudah puas loh. Itu sedikit yang akan saya aplikasikan untuk tanaman saya. Semoga bermanfaat dan banyak pertanyaan dulur semua. Bawang merah dipupuk urea segitu banyak apakah bermasalah? Buat dulur semua, kita itu bertani jangan memaksakan kehendak kita, tapi kita berfokus menyesuaikan kondisi tanaman kita. Kenapa tanaman saya ini saya berikan sampai urea sampai segitu banyak? Karena memang tanaman ini waktu itu kurus lur, macet kondisinya, sedangkan pH tanah bagus, tapi tidak mau berkembang untuk perakaran. Saya sudah kasih stimulan untuk pengembang akar atau YPT. Dia itu justru makin bermasalah. Jadi ada beberapa itu justru makin hitam daunnya karena dia tidak bertumbuh ke atas akarnya. Jadi akhirnya saya hentikan. Kemudian saya lakukan untuk
memperpanjang daunnya. Saya panjangkan daunnya kalau siang layu lur. Siangnya agak layu. Itu kenapa saya lakukan penyosrokan. Setelah itu saya sosrok, saya biarkan kering tanahnya, saya kasih urea. 1 kali tebar kemarin itu benih 70 kilo itu saya tebari urea itu 15 kilo. Jadi 3 kali aplikasi urea itu 10, 15, 10. Jadi 35. 10, 10, 15 lor ini aplikasinya. Alhamdulillah tidak ada yang moler lor. Kalau untuk moler tidak ada, tapi kalau ada pucuk kuning dikit ini, sebagian ini memang betul karena ini masuk fase menginjak fase generatif, tidak apa-apa. Nanti setelah pemberantasan ulat ini saya rasa sudah mulai ada perbaikan, maka akan saya genjot di nutrisi daun. Seperti itu. Nutrisi daunnya tetap karena ini musim seperti ini saya akan gunakan suwang. Suwang itu susu bawang. Kalau dulur semua yang mau bikin susu bawang atau suwang silakan ditonton di video saya sebelumnya tentang pembuatan suwang. Kalau dulur juga terlalu ribet bisa gunakan nutrisi daun lainnya, enggak apa-apa. Yang jelas tinggi kalsium karena musim panas itu kalau tinggi kalsium daun tidak mudah layu kalau siang hari loh. Seger daunnya. Juga pertahanan daripada serangan jamurnya tinggi. Baik dulur, terima kasih bagi dulur semua yang masih setia menyaksikan video-video dari Bocah Belajar Tani. Semoga saya doakan tanaman dulur semua sehat, bisa panen sesuai yang diinginkan, juga para petaninya bisa diberikan keberkahan, kesehatan, juga rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Dari saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.